kemarin dalam perjalanan sebuah kota, saya dengan Bu Rambut Merah menemukan seorang penjual martabak dan terang bulan, dan ternyata dari konten-konten yang sudah Anda saksikan nyata bahwa betul dia adalah penjual yang profesional dan belajar membuat martabak dan terang bulan dari sumbernya yang bonafit dan terkenal, mempunyai nilai jual tinggi yang terkenal di antara para penyuka martabak dan terang bulan. Sekarang tidak saya sebutkan mereknya. Nah, pada saat dia penjual itu mencari tempat untuk membuka dasar jualan martabak dan terang bulannya, dia sudah mencoba berbagai tempat. Dan kota yang satu ternyata harus bayar untuk dapat membuka lapak. Tapi di kota yang lain ternyata tidak, dan akhirnya dia memilih untuk menempati kota yang tidak harus membayar pajak selama berdagang kaki lima. Di sini kita merasakan ada suatu kegelisahan, ada yang namanya dia berubah, dan ada merasaan disorientasi atau bingung atau ketakutan. Tapi ini sebetulnya saya ambil dari ekstrimnya. Jadi sebetulnya ya kalau dinilai biasa-biasa saja, tentu bagi seorang pedagang yang mencari tempat jualan. Namun pada umumnya kalau kita ambil secara mendasar, bagi setiap orang yang belum menemukan sesuatu yang sangat bermakna bagi dirinya sesuai dengan tujuan dan harapannya, tentu mengalami tahap-tahap yang seperti itu, melakukan orientasi, perasaan bingung atau ketakutan. Dan dunia memang selalu berubah dan setiap saat dapat terjadi perubahan. Dan itulah yang dialami oleh pedagang itu ketika dari berbagai tempat dia akhirnya harus memilih salah satu tempat. Tentu secara ekstrim, walaupun persentasenya kecil, ada perasaan-perasaan semacam itu. Nah, disitulah menjadi suatu proses untuk mencari originalitas atau keaslian manusia itu di dalam sikap dalam hidupnya, dalam penentuan sikap-sikapnya. Dia harus sesuai dengan dirinya sendiri, yang disebut orientasi. Originalitas. Ya, originalitas. Jadi punya orientasi betul, tetapi original. Jadi sikap-sikap disorientasi tidak mempunyai orientasi betul-betul. Tidak perlu maaf ya tadi ya, karena memang orientasi itu lawannya dari disorientasi. Jadi tidak perlu minta maaf. Tadi ketika saya meralat orientasi, pendapatnya karena hal itu sangat berdekatan. Seseorang yang tidak punya orientasi atau disorientasi, bingung atau ketakutan di hadapan sebuah dunia yang tampaknya tidak berarti atau absurd, dia tentu menjauh dari kediriannya, yaitu mempunyai orientasi atau sikap yang jelas dan orisinil sesuai dengan hatinya. Itulah kita mulai belajar tentang filsafat eksistensialisme dari ilustrasi yang sangat sederhana itu, yang setiap hari kita jumpai, bahwa eksistensialisme itu ada kaitannya dengan kebebasan atau nilai tertingginya adalah autentisitas atau keaslian, di mana sikap-sikap
yang dimiliki oleh seorang individu bermula pada apa yang disebut sebagai sikap eksistensial, macam perasaan disorientasi, bingung, ketakutan dalam ada dunia yang tidak jelas atau absurd. Nah, ketika hal ini ada dan sungguh, tapi dia akhirnya bisa menemukan dirinya sendiri dalam menghadapi semua ini, maka itulah terjadi eksistensinya sendiri, eksistensinya. Jadi filsafat eksistensialisme tidak sesederhana orang yang biasanya untuk mencapai satu eksistensi dari persahabatan, dari punya kebutuhan, akan orang saling berebut satu sama lain untuk mempertahankan kehidupan. Nah, tidak sederhana itu. Tapi karena secara umum eksistensi adalah keberadaan seseorang, hal itu sangat bisa mengerti untuk kita masuk lebih dalam ilmu filsafat yang penuh dengan pemikiran yang sangat detail dan rinci, yang sangat berlorong-lorong, ya, seperti lorong-lorong di dalam peta rumah yang tidak jelas, tapi kita selalu mencari di mana jalan keluar dari tempat-tempat semacam itu. Eksistensialisme sendiri tradisi pemikiran filsafat diasosiasikan dengan beberapa filsuf Eropa abad 19 yang sepaham, meski banyak perbedaan doktrin yang mendalam. Pemikiran ini bermula dengan subjek manusia, bukan hanya subjek manusia berpikir, tapi juga manusia yang melakukan rasa dan hidup. Nah, di sini pintu masuk untuk kita memahami penjelasan yang awal tadi. Nilai utama pemikiran eksistensialis dianggap sebagai kebebasan, dan nilai tertingginya adalah autentisitas keaslian manusia. Demikian pemahaman sederhana ini untuk menyambut hari baru besok, adalah hari Lebaran bagi saudara-saudara kita yang merayakan hari Lebaran, dan kita sekarang tentu dapat mengambil asosiasi atau analog yang terkait dengan hal ini dan dapat meramunya dalam satu bingkai pemikiran eksistensialis dalam berbagai model, dalam berbagai kehidupan, dalam berbagai permasalahan.